Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini kita akan mendiskusikan kelanjutan dari diskusi kita sebelumnya, yaitu mengenai bagaimana caranya kita bisa membuat jaringan saraf tiruan yang bisa mengeluarkan output sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi pada minggu yang lalu kita sudah mencoba ada misalnya fungsi N, input datanya kalau 00, inginnya keluarannya 0. Jika input datanya 01, pinginnya keluarannya 0. Dan barulah jika input masukannya 11, maka diharapkan keluarannya 1. Kita sudah mencobanya di Excel bagaimana cara menentukan bobot dari wave dan bias, W dan B dari perseptron. Nah, pada minggu ini kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai bagaimana cara menentukan nilai bobot W dan B tersebut. Kita akan kurang lebih membahas bab 4, bab 11, dan pemakaian MATLAB. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah membahas persamaan utama yang kita gunakan untuk mengupdate bobot W dan B itu berasal dari buku persamaan 432, 434, dan 435. Di sini akan menjadi suatu yang menjadi pertanyaan adalah dari mana rumus 434 dan 435 ini? Dari mana rumus W sama dengan W new sama dengan W old ditambah E dikali P, dan dari mana B new sama dengan B old ditambah E. Nah, kita akan membahas itu terlebih dahulu. Sebelum dilanjutkan, saya ingatkan kembali cara penulisan simbol ya. Di situ ada W dicetak tebal, berarti itu adalah matriks ya. Jadi suatu simbol yang terdiri dari beberapa angka. Di situ ada huruf simbol E dicetak tidak tebal, berarti dia itu adalah simbol dengan satu angka skalar. Nah, persamaan umum untuk mengupdate nilai W dan B kita peroleh dari buku bab 11, yaitu persamaan 11-12, 11-13, dan 11-14. Ya, ini mungkin terlihat banyak simbol ya, tapi jangan takut, ini sebenarnya cukup sederhana saja. Jika saya sederhanakan, bisa saya sampaikan bahwa persamaan 11-12 itu sebenarnya artinya adalah fx sama dengan E dikuadratkan. Ya, di situ kan dituliskan ya, E transpose dikali E. Jadi, tapi arti sebenarnya itu adalah error dikuadratkan. Itu yang persamaan 11-12. Persamaan 11-13 itu sebenarnya mirip dengan yang sudah kita pelajari ya. Jadi, W K plus 1 sama dengan WK. Berarti W yang baru, W new sama dengan W old. Nah, K plus 1 kan berarti selanjutnya ya. K itu berarti yang sekarang. Jadi, kembali lagi persamaan 11-13 bahwa W new sama dengan W old dikurang alfa dikali turunan dari F terhadap bobot. Nah, kita sedang membicarakan bobot WIJM, maka ini juga adalah WIJM. Nanti kita lihat cara pemakaiannya, ini cukup sederhana, jadi tidak perlu takut. Demikian juga dengan bias ya, persamaan 11-14. Nilai bias yang baru adalah nilai bias yang lama dikurang alfa dikali do F per do B. Coba kita terapkan persamaan 11-12, 11-13, 11-14 ini untuk memperoleh persamaan ini, 434 dan 435. Bagaimana caranya? Kita lihat. Nah, kita punya perseptron seperti ini, bahwa N sama dengan P1 dikali W11 ditambah P2 dikali W12 ditambah B. Dan A adalah hard limb dari N. Kita ingin mencari bagaimana cara mendapatkan rumus W memperbaharui bobot W ini, dan cara memperbaharui bobot B dari persamaan 11-12, 11-13, dan 11-14. Ya, ini kita lihat, ini tulisan tangan ya, supaya lebih mudah, bahwa nilai A itu adalah hard limb dari N. Nah, ini. A adalah hard limb dari N, dan N itu adalah perkalian dari P dikali W ditambah B. Ya, ini sekali lagi simbol untuk menulis matriks dan vektor ya. Huruf besar ditambahkan ada tanda panah di atasnya, berarti ini adalah matriks. Sedangkan huruf P kecil dengan tanda panah di atasnya berarti dia adalah vektor. Loh, kok beda? Kalau tadi vektor atau matriks dituliskannya cetak tebal, kenapa ini kok tanda panah? Ya, itu adalah perbedaan kalau tulis cetak dengan tulis tangan. Tulis tangan kita akan kesulitan kalau membuat huruf yang ditebalin gitu ya.
Maka untuk perjanjiannya, kalau tulisan tangan cukup diberikan tanda panah di atasnya. Tapi kalau tulisan cetak, maka ditulis tebal. Nah, jadi ini adalah W matriks dan P vektor ditambah B. Atau boleh kita tuliskan bukan dalam bentuk vektor dan matriks, maka nilai N ini adalah P1 dikali W11, nah ini, ditambah P2 dikali W12, ditambah B. Nah, kemudian E itu sama dengan target dikurang A ya, sudah kita pelajari minggu yang lalu. Kemudian tadi F itu adalah E kuadrat, maka ini saya tuliskan F sama dengan E kuadrat. Nah, kita akan mencari bagaimana cara mencari nilai update rule untuk W11 ya. Dari persamaan umum ini, 11-13, bahwa W11K plus 1, nah ini kenapa WMIJ, ya ini kita W11 kan kita sedang membahas W11 di sini ya. W11K plus 1 sama dengan W11K sebelumnya, berarti W new sama dengan W old. Dikurang alpha, nah ini DF karena kita sedang membicarakan W11, maka ini juga ada W11. Nah, di sini kita akan membahas kalkulus, jadi tolong kembali ya, diingat kembali cara melakukan turunan di kalkulus. Jika saya memiliki persamaan df per dw11, di mana fungsi f adalah masukannya fungsi E masukannya fungsi A masukannya fungsi N, dan fungsi N baru ada fungsi W11 gitu ya, maka df per dw11 berdasarkan dalil rantai di kalkulus. Nah, apa itu dalil rantai? Tolong dipelajari lagi ya. Bisa kita jabarkan menjadi df per de. Kenapa df per de? Karena f adalah fungsi dari e, maka df per de. de dikali de per da. Nah, e fungsi dari a. Kenapa bukan df per da? Ya kan ini persamaan f nggak ada a-nya kan. Di dalam persamaan f adanya e-nya. Jadi kita tuliskannya df per de. Kemudian dikali de per da. Kenapa DE per DA? Kenapa bukan DE per DT? Ya T-nya kan sebenarnya data pasti kan ya, data pengukuran, bukan fungsi, maka tidak kita turunkan. Yang merupakan fungsi itu A. A itu adalah fungsi dari N, maka diturunkannya adalah DE per DA. Dikali DA per DN, kenapa DA per DN? Karena A fungsi dari N. Dan barulah diturunkan DN per DW11. Nah ini. Berapakah DF per DE? Nah ini tolong dipelajari lagi ya kalkulusnya, bagaimana cara melakukan penurunan. F-nya sama dengan E kuadrat, maka DF per DE adalah 2E. DE per DA berapa? E itu adalah sama dengan T min A. Maka turunan dari T min A terhadap A adalah min 1. DA per DN, nah ini kan, karena A itu ada dua nilai, akan bernilai 1 kalau N-nya lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, maaf, dan akan bernilai 0 kalau kurang dari 0, maka turunannya adalah 1. Kemudian berapakah turunan DN per DW11? Nah ini, diturunkan terhadap W11 ya nilainya adalah P1. Kalikan semuanya maka diperoleh DF per DW11 sama dengan min 2E dikali P1. Maka masukkan nih DF per DW11-nya ke sini. Nah, maka W11K plus 1 sama dengan W11K dikurang alfa dikali min 2E P1. Ini dikalikan, maka dibuka dalam kurungnya, maka jadi kurang dikali negatif, hasilnya adalah plus, maka W new sama dengan W old ditambah 2E dikali E P1. Nah, apa itu nilai alfa ini? Nah, nilai alfa ini adalah suatu konstanta yang akan menentukan seberapa cepat pembelajaran kita. Nah, ini belum kita bahas sekarang, cuman sebagai contoh, kita ambil nilai alfanya 0,5. Sebenarnya boleh nilai yang lain ya. Tapi di sini kita contohnya 0,5, maka akan diperoleh W new sama dengan W old ditambah E dikali P1. Ini sama dengan persamaan yang kita peroleh kemarin ya. W new sama dengan W old ditambah E dikali P. Nah ini. W new sama dengan W old ditambah E kali P. Ya ini tidak pakai bentuk vektor karena ini sudah dalam bentuk skalar. Nah, bobotnya ternyata selain W11 ada juga W12. Nah ini, silahkan dipelajari, caranya serupa ya. Kayak seperti tadi, maka nanti diperoleh W12 new sama dengan W12K ditambah E dikali P2. Dan satunya lagi, selain ada W11, ada W12, satunya lagi ada B. Maka cara mencari nilai B juga mirip. Cuman yang perbedaannya itu adalah, di sini B tidak ada konstantanya di depannya gitu. Maka nanti mencarinya sama ya, dikurang alfa dikali do F
per do B. Nah ini. Kenapa do B? Ya kalau tadi do W karena kita sedang mencari W. Sekarang karena kita sedang mencari B, maka do B. Maka gunakan dalil rantai dF per dB sama dengan dF per dE dikali dE per dA dikali dA per dN dikali dN per dB. 2F per do E, do F per do E sama ya. F-nya 2E kuadrat, maka diturunkan terhadap E adalah 2E. Ini min 1 kali 1, nah cuman do N per do B, dN per dB, nah ini. Itu buka nilainya adalah 1, karena kan B-nya konstanta di depannya nilainya 1. Kalikan semua hasilnya min 2E. Masukkan nilai min 2E-nya ke dF per dB, maka seperti ini. Kurang dikali negatif hasilnya adalah positif. Alpha adalah learning learning rate ya, kecepatan pembelajaran. Kita isikan 0,5 saja, maka diperoleh B new sama dengan B old ditambah E. Nah ini. Ternyata mirip ya, B new sama dengan B old ditambah E. Persamaan 435, dengan cara tangan kita peroleh juga sama B new tambah B old tambah E. Ya, untuk sebagai gambaran, apakah itu alpha, apakah itu learning rate ya, percepatan pembelajaran. Jadi intinya percepatan pembelajaran itu seberapa cepat kita ingin selesai pembelajaran tersebut. Apakah boleh nilainya berbeda-beda? Boleh. Sebagai contoh kayak gini. Mahasiswa mau ujian bulan depan. Belajarnya mau kapan? Ada mahasiswa yang mengatakan, saya mau belajarnya sehari sebelumnya. Ya, berarti itu learning rate-nya besar gitu ya. Karena berarti kerja keras. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan, bulan depan saya ujian, saya mau nyicil setiap hari belajar setengah jam tiap malamnya. Nah, itu berarti learning rate-nya kecil gitu. Ini juga sama, ada learning rate besar, learning rate kecil gitu ya. Berarti mana yang bagus? Ya sebenarnya yang bagus yang learning rate-nya yang kecil ini. Daripada kita belajar kebut semalam gitu ya. Buru-buru ya, learning rate-nya besar, ada kemungkinan ada bahan yang kelewat, nggak terpelajari. Ini juga sama. Kalau belajar, kemudian learning rate-nya terlalu besar, maka nanti bisa jadi gagal pembelajarannya. Yang bagus, learning rate-nya kecil. Cuma learning rate kalau kecil kenapa masalahnya? Masalahnya berarti kita butuh waktu yang lama. Ya kan kalau mau belajar setiap malam setengah jam gitu ya kan berarti harus nyicil gitu ya, butuh waktu yang lama. Nah, minggu yang lalu kita sudah mencoba contoh ini ya. Kita ingin membuat perseptron kalau masukannya 22 keluarannya adalah 0, masukannya 1 min 2 keluarannya 1 dan seterusnya. Kita ingin mencari dengan nilai bobot awal 00, W-nya 00 dan B-nya 0. Minggu yang lalu kita menyelesaikannya menggunakan Excel ya, seperti ini. Seharusnya semuanya sudah pada bisa ya. Nah, ini mungkin hal yang baru yang belum saya sampaikan. Setiap kali seluruh data, nah ini datanya kebetulan ada 4 ya. Setiap kali seluruh data sudah selesai dicoba, maka kita ngecek kan, nilai E-nya sudah 0 semua belum? Gitu. Kalau belum 0 semua, maka kita ulangi lagi. Nah, setiap pengulangan belajar satu set data itu disebut sebagai epoch. Itu ya. Maka di sini kita ada 3 epoch. Kenapa? Baru butuh 3 kali pengulangan seluruh data hingga kita baru bisa mendapatkan nilai E semuanya 0. Nah, di sini ada masalah. Masalahnya itu adalah kalau epochnya sedikit, mungkin pakai Excel nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya nanti datanya banyak, butuh epoch banyak, pakai Excel mungkin kita kewalahan gitu. Maka kita perlu bisa menggunakan neural network ini, learning neural network ini menggunakan suatu bahasa pemrograman. Nah, kita bisa menggunakan MATLAB. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini MATLAB untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, tadi clear all berarti bersihkan semua ya. Kemudian pasangan datanya ini P1 adalah 22 transpose ya. Kenapa pakai transpose? Karena ini kita menuliskannya ke kanan padahal harusnya P1 ke bawah ya. Maka supaya sama kita pakai transpose. P2 adalah 1 min 2 transpose, P3 demikian, P4 demikian. P1 pasangan datanya T1, P2 pasangan datanya T2. Nah, di sini tolong diperhatikan, saya berusaha ini membuat semirip mungkin dengan buku, cuman ya tentu ada keterbatasan. P besar 1 di sini, ini berarti dia adalah vektor ya. T1 kecil di sini berarti dia adalah skalar, makanya cuma satu nomor. Nilai W dan B awal itulah 00 ya. Kemudian kita buat seperti ini. 4K sama dengan 1 hingga 10. Kenapa 10? Ya ini boleh diubah ya, bukan 10, tapi
3 gitu ya. Ini kan tadi kita 3 juga sudah berhasil. Cuman kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, ini butuh belajar berapa kali gitu ya. Karena ini kita membuat program komputer, kadang-kadang kasarnya kita nggak terlalu peduli komputer kerja keras seberapa keras gitu ya. Ya udah kita buat angka yang cukup besar saja. Nah, ini contohnya 10. Kemudian kita buat A sama dengan hardlim W1 kali P1 tambah B. Apa ini? Ini untuk mencari ini. Nah, ini A. Jadi di MATLAB sudah ada fungsi hardlim ya untuk mencari jika W kali P1 tambah B itu lebih besar sama dengan 0, maka dia bernilai 1. Kalau kurang dari 0, dia bernilai 0. Nah, ini kita sebut sebagai aksi feed forward. Jadi memberikan umpan maju ke dalam neural network. Sesudah kita mencari nilai A, kita mencari nilai E ya kemarin ya. Maka di sini juga mencari nilai E itu adalah T1 dikurang A. Kenapa yang kita gunakan T1? Karena kita baru menggunakan pasangan data pertama. Nah, sudah mendapatkan nilai E, nah kita menghitung E kali P1 dan E kali P2 untuk mengupdate bobot W1 dan W2. Maka ini ya, memperbaharui bobot W adalah W sama dengan W ditambah E dikali P1 transpose. Ini kita sebut ini sebagai updating W. Dan B sama dengan B ditambah E. Ini disebut sebagai updating bias. Loh kok ini cuma W saja, padahal di sini ada W1, W2. Ingat W di sini dalam bentuk vektor. Jadi di dalam W besar ini ada 2 angka gitu. Nah, ini kan ada 2 angka ya. Cuma tidak ditampilkan di sini karena MATLAB sudah bisa mengerjakan variabel dalam bentuk matriks, vektor maupun skalar gitu. Bapak saya bingung kalau pakai W besar yang terdiri dari vektor, ya udah boleh dibuat nanti sendiri pakai skalar gitu. Jadi di sini bukan A hardlim kali W kali P1, tapi ini W1 kali P1 di P1 kecil ditambah W2 dikali P2 kecil tambah B. Nanti di sini bukan P1 besar tapi P1 P1 2 kayak gitu mungkin. Tapi kan jadi ribet ya. Nah, gitu. Nah, kemudian bagian yang ini, nah itu adalah mengerjakan baru yang ini gitu. Baru baris yang pertama. Pasangan data yang kedua yang ini. Nah, di sini bedanya nih P1 ini P2. T2 kemudian ini adalah pasangan data yang ketiga, baris yang ketiga ya. Dan yang ini adalah baris yang keempat. Nah, ini baris yang keempat. Kalau kita jalankan jadi seperti apa? Nah ini ya. Ini saya sudah membuat program MATLAB-nya. Ini kalau saya copy, ini saya tambahkan tulisan W sama B di bawahnya. Ini saya jalankan. Nah, ini program alternatif 1 dijalankan, maka kita peroleh hasilnya, diperoleh nilainya W-nya -2 dan -3, B-nya adalah 1. Dan ini sama dengan hasil Excel kita ya, nih. Sudah Excel sudah 3 kali dapatnya, W-nya adalah -2 dan -3, B-nya 1. MATLAB juga sama, W-nya adalah -2 dan -3, B-nya 1. Nah, cuman di sini ada kekurangan. Kita harus menuliskan 4 kali pasangan datanya. Kenapa ini kita dibuat 4 kali? Supaya pertama-tama saya menjelaskan ini yang sederhana terlebih dahulu ya. Tapi bagaimana nanti kalau pasangan datanya ada 1000? Mau ngebuat 1000 ke bawah pasangan datanya? Kan enggak ya. Maka kita coba buat yang lebih singkat programnya, tapi mungkin butuh lebih teliti memahaminya. Jadi seperti ini. Nah ini perbedaannya pertama pasangan datanya sudah kita buat dalam bentuk matriks nih. P sama dengan 21 min 1 titik 2, 2, min 2, 2, 1. Ini artinya apa? Nah, artinya ini nih. Nah, ini. Ini P-nya dan ini T-nya. Artinya kita pingin kalau diberikan masukan 22, keluarannya 0. Diberikannya 1 min 2, keluarannya 1. Diberikan masukannya min 22, keluarannya 0. Diberikan masukannya min 11, keluarannya 1. Pinginnya seperti itu. Bobot awalnya sama, nah cuman sekarang kita tinggal for K sama dengan 1 hingga 10, ini mau berapa kali epoch ya. Kemudian for I sama dengan 1 hingga length P itu ada 4, ada berapa, maksudnya berapa data. Nah, nanti length P ini keluarnya 4, bisa kita coba ya. Nah ini, tuh. Ini length P nanti keluarannya adalah 4. P kecil sama dengan P.2 min I. P-nya kan tadi ini ya. Nah ini, P.2 itu artinya mengambil seluruh baris yang ada ke bawah.
seluruh kolom. Kolom yang keberapa? Kolom yang ke I. Karena tadi kita baru I-nya sama dengan 1 nih ya, misalnya. I sama dengan 1. Kita coba. P sama dengan P I. Nah, ini. Nah, 22. 22 itu adalah data yang pertama. Maka ini, baris yang ini tujuannya untuk mengambil data pertama dari P. T sama dengan TI berarti hendak mengambil target yang pertama, berarti 0. Feed forward sama ya, A sama dengan hardlim. Kayak ke tadi, kemudian hitung error, updating wake, kemudian updating bias. Ini diulang sebanyak 4 kali, karena ada 4 pasangan data, kemudian seluruhnya diulang sebanyak 10 kali. Kenapa harus diulang 10 kali? Ya tadi ya, 10 kali itu karena kita tidak tahu butuh berapa epoch ke bawah. Jadi kita ambil angka yang besar saja, kemudian kenapa diulang 4 kali? Karena pasangan datanya ada 4. Nah ini 4, errornya masih ada, ulang lagi. Errornya masih ada, ulang lagi. Sampai kita, kalau di Excel kita bisa melihat errornya sudah sama dengan 0, baru berhenti. Emang di MATLAB tidak bisa berhenti sendiri kalau errornya semuanya sudah 0? Bisa, cuman saya khawatir kalau saya membuat programnya seperti itu nanti terlalu panjang, nanti mahasiswa bingung. Tapi kalau ada mahasiswa yang sudah bisa paham Excel, mau membuat, oh berhentinya nggak harus nunggu 10 kali, asalkan errornya semua sudah 0 langsung berhenti, bisa pakai while misalnya gitu ya. Cuman ini saya membuat contoh yang saya usahakan paling sederhana supaya lebih mudah dipahami oleh para mahasiswa. Nah, tugasnya tadi, coba ya, program tadi yang kita bahas, dicoba supaya bisa, tidak perlu dikumpulkan hasilnya. Nah, selanjutnya coba perhatikan figur 11.8, nah yang kayak gini, ada di buku halaman 11 strip 14 ya. Ini artinya bukan halaman 11 sampai 14 ya, karena buku kita itu nulis page-nya, nulis halamannya itu adalah bab keberapa, nah itu kemudian halaman keberapa dari bab keberapa. Jadi ini 11 strip 14, bukan halaman 11 sampai 14. Cari figur 11.8, nah kayak gini. Coba di sini ada banyak wake ya, W111, W121, W211, W212, B2, N2 dan seterusnya. N2 bukan. Jadi cuman W sama B. Nah, turunkanlah persamaan updating wake dan updating bias. Nah, jadi harapannya nyari yang kayak gininya gitu ya. Persamaan 43435. Cuman ini kan untuk perseptron ya. Sedangkan ini bukan perseptron, jadi butuh persamaan yang lain. Caranya bagaimana? Gunakan yang sudah dipelajari tadi. Nah, ini rumus yang sudah dipelajari tadi. Cari dulu persamaan lengkapnya, kemudian pakai dalil rantai. Nah, ini sebenarnya, turunkan pakai tulis tangan, dikumpulkan di lms.unicom.ac.id. Mungkin ada di internet juga jawabannya, cuman seharusnya kalau paham yang tadi diterangkan, seharusnya bisa ya menurunkannya juga. Semoga semuanya bisa, karena dua hal ini, pemrograman MATLAB dan turunan dari persamaan fungsi ini, itu akan kita gunakan untuk diskusi kita pada minggu depan. Baik, itu saja diskusi kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Jika ada yang kurang paham, tolong bisa disampaikan melalui grup WhatsApp kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.